Halo semuanya, saya Putri Andini. Saya ingin mengerjakan UTS Fisika Komputasi Praktikum. Mari kita ke ChatGPT untuk mencari bilangan-bilangan random. ChatGPT, saya ingin membangkitkan bilangan random dari nomor 1 sampai 15. Ini kita cari di Google Colab ya teman-teman. Google Colab. Ini soal nomor 1 UTS ya. Kita cari dulu kodenya. Langsung cari import random dengan membuat bilangan acak dari 1 sampai 15. Yang kita dapat adalah bilangan nomor 4. Terus balik ke Word dengan menuliskan nama saya sendiri. Ini NIM 182221056, mata kuliah UTS Fisika Komputasi Praktikum. Ini adalah nomor 1-nya. Kita dapatkan, saya dapatkan nomor 4. Nomor 4 adalah kasus pengisian baterai. Kasus pengisian baterai. Jelaskan bagaimana laju pengisian baterai berubah seiring waktu saat kapasitas mendekati penuh. Nah, kita mulai. Tadi maaf kamera saya mati, teman-teman. Jadi mendekati penuh. Kita langsung jawab aja melalui chat GPT. Kita cari. Ini kita copy paste dulu. Kita cari chat GPT. Saya mahasiswa sarjana fisika Universitas Airlangga ingin mencari jawaban
dengan menjelaskan bagaimana jelaskan bagaimana laju pengisian baterai berubah seiring waktu saat kapasitas mendekati penuh. Nah, nah ini. Laju pengisian baterai biasanya mengikuti pola yang tidak linear, terutama saat kapasitas mendekati penuh. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana laju pengisian baterai berubah seiring waktu. Satu, fase pengisian cepat konstan kuren. Pada awal proses pengisian, ketika baterai masih cukup kosong, laju pengisian berlangsung cepat. Arus yang diberikan ke baterai cukup besar, memungkinkan kapasitas baterai meningkat secara cepat. Pada fase ini, tegangan baterai terus meningkat hingga mencapai tegangan maksimum yang diizinkan. Yang kedua, fase pengisian konstan, constant fault. Ketika kapasitas baterai mendekati penuh, biasanya sekitar 80-90% dari kapasitas total, tegangan mencapai batas maksimum yang ditentukan oleh pengontrol baterai. Pada titik ini, pengisian arus mulai berkurang secara bertahap. Baterai beralih dari mode arus konstan ke mode tegangan konstan, di mana arus pengisian terus menurun untuk mencegah baterai mengalami overcharging. Nah, yang ketiga, fase pengisian lambat saat kapasitas semakin mendekati penuh, laju pengisian semakin melambat. Ini karena arus yang mengalir ke baterai berkurang dengan tujuan menghindari overheating atau kerusakan pada baterai. Dalam tahap ini, hanya sedikit energi yang ditambahkan ke baterai setiap saat, dan proses pengisian memakan waktu lebih lama. Yang terakhir, penghentian pengisian. Setelah baterai mencapai kapasitas penuh, pengisian dihentikan secara otomatis oleh sistem kontrol. Pengisian berlebih harus dihindari untuk menjaga umur dan kinerja baterai. Fenomena ini umum pada baterai lithium-ion yang sering digunakan pada perangkat elektronik modern. Diagram laju pengisian terhadap waktu biasanya menunjukkan peningkatan yang cepat. Pada awalnya diikuti dengan penurunan yang eksponensial ketika mendekati kapasitas penuh. Nah, ini jawabannya. Kita copy paste dulu. Kita salin ke Word. Salin ke Word. Ini yang ini kita blok aja. Ya. Yang B, cari yang nomor. Cari yang B, ini soalnya rumuskan persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan kapasitas baterai saat diisi. Ini kita cari dulu jawabannya di chat GPT. Lalu kita jelaskan. Berkaitan dengan soal sebelumnya, rumuskan persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan kapasitas baterai saat diisi.
Nah, ini adalah persamaan diferensial yang menggambarkan perubahan kapasitas baterai saat diisi tergantung pada model baterai yang digunakan. Untuk baterai lithium-ion, pengisian baterai seringkali dimodelkan menggunakan hubungan antara arus pengisian, tegangan, dan kapasitas yang mendekati proses nonlinear. Salah satu pendekatan umum menggunakan prinsip pengisian arus konstan, current, dan tegangan konstan, constant volt. Berikut adalah model sederhana yang bisa digunakan untuk menggambarkan perubahan kapasitas baterai Q terhadap waktu. Nah, jadi kita copy paste dulu ke Word, lalu kita tuliskan persamaan diferensialnya. Oke. Ini terhadap waktu ini adalah persamaan diferensial umum. Persamaan diferensial umum dq dq terhadap waktu plus dq terhadap waktu per dt sama dengan IT Cmax per Cmax. Nah, kita ini dulu. Equation tadi dt ya. dt dq per dq terhadap T. Ini kita tulis dt I Cmax. Di mana Q terhadap T, I arusnya, Cmax-nya kapasitas maksimum. Tuh. Hmm. Ini adalah persamaan diferensial umumnya. Untuk fase konstan, kuren itu sama aja. Cuma diganti bilangan konstannya. Jadi anggapannya sama aja. Jadi kita langsung ke untuk fase yang voltex.
untuk fase konstan voltage di rumusnya I dulu, bentar. I ya, dengan I0 0 alfa, alfa di sini min alfa T. Di kita I0-nya adalah arus awal, seperti tes aja. Adalah arus awal ketika fase CV dimulai, yang alfa itu adalah konstanta, adalah konstanta yang menggambarkan laju penurunan arus. Laju penurunan Jadi gabungan antara fase CC dan CV dalam skenario realistis, pengisian baterai mencakup kombinasi dari kedua fase ini. Awalnya baterai mengisi dengan arus konstan fase CC, lalu arus mulai menurun ketika mendekati tegangan maksimum fase CV. Model gabungan ini menggambarkan dua tahapan yang mengubah laju pengisian seiring waktu. Model ini memberikan pandangan matematis sederhana tentang bagaimana kapasitas baterai berubah selama pengisian. Namun untuk model yang lebih presisi, banyak variabel lain seperti resistansi internal, suhu, dan faktor degradasi harus dipertimbangkan. Jadi kita beralih ke soal selanjutnya. Cek. Kita membuatlah program Python yang mensimulasikan pengisian baterai menggunakan metode Runge Kutta Orde 4. Jadi disuruh membuat program ini.
berkaitan dengan soal lanjut, berkaitan dengan soal sebelumnya. Membuat Nah, kita salin kodenya, lalu nanti eh, saya salin ke Visual Code. Soalnya nanti bakalan dikumpulkan. Jadi kita coba dulu yang di Google Colab. Ini adalah gambar. Cari gambarnya. Nah, ini adalah simulasi pengisian baterai menggunakan metode Runge Quanta dengan orde 4. Nah, gitu teman-teman. Jadi penjelasan program itu fungsi DQ terhadap waktu per dt itu saat T lebih kecil dari T Swiss harus konstan digunakan dan setelah T Swiss harus menurun secara eksponensial sesuai dengan fase CV. Fungsi Runge Kutta yang 4 itu menghitung nilai kapasitas baterai dari persamaan diferensial. Plotting hasil simulasi di plot untuk menunjukkan bagaimana kapasitas baterai berubah seiring waktu. Garis vertikal menunjukkan saat peralihan dari fase CC ke CV. Terus output, grafik yang dihasilkan akan menunjukkan pengisian baterai yang cepat pada fase CC. Kapasitas meningkat secara linear dan melambat ketika memasuki fase CV. Kapasitas meningkat lebih lambat. Nah, jadi outputnya kita saling ke Word dulu. Ini jawab, terus kita uh, iniin apa yang tadi gambar di Google Colab. Ini simulasinya. Jadi kita uh, di ini dulu, cari gambarnya dulu. Maaf ya teman-teman. Jadi agak ini. Bentar. Kita ulang. Kita ulang ya teman-teman. Jadi ini jadi kita dapatkan gambar di hasil grafik pengisian baterai nih di metode Runge 4. Kita crop dulu. Sudah. Jadi ini adalah jawabannya program Python. Ini adalah program Pythonnya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soal UTS. Kita bikin cepat aja ya teman-teman. Jadi soal 2 UTP ya. UTP Fisika Komputasi Praktikum. Kita dapat nomor berapa ini teman-teman? Jadi kita cari dulu
di ChatGPT ingin membangkitkan bilangan random pada program Python. Saya ingin membangkitkan bilangan random dari nomor 1 sampai nomor 15. Ada bilangan acak ya. Kita pakai yang kedua deh. Jadi kita kodenya ini bilangan yang dihasilkan adalah bilangan acak. Yang satunya ini. Bilangan acak yang dihasilkan adalah nomor 4 lagi. Jadi kita buka ini apa? Word. Kita buka soalnya. Kita akan mendapatkan nomor 4 lagi. Udah otomatis ya teman-teman. Jadi bisa di ini. Ini nomor soal nomor 2. Soal nomor 4. Tentukan solusi numerik dari OD sederhana. Hmm, hmm. Tentukan solusi numerik dari kode sederhana DT dengan Y minus T pangkat 2 plus 1 menggunakan metode rumuh kota yang orde keempat dengan langkah waktu 0,1 detik dengan kondisi awal. Jelaskan persamaan yang digunakan. Kirim dulu ininya. Kirim dulu soalnya. Kita cari jawabannya nanti di sini. Menentukan solusi numerik dari kode sederhana. Jelaskan persamaan yang digunakan. Jadi kita cari dulu jawabannya. Cari dengan ChatGPT ya teman-teman. Kan solusi kan solusi
Maaf ya teman-teman, lagi batuk, lagi pilek. Jadi kita mencari soal ini. Ini nomor 2-nya, teman-teman. Oh, kamera saya mati. Ini baru aja matikan ya. Masih di loading dulu. Kita cari soalnya. Udah lama ya teman-teman. Ini menunjukkan solusi numerik dari OD sederhana. Ini masih nunggu lama. Jadi kita ini dulu biaya per DT. Biaya per DT sama dengan minus Y T pangkat 2 plus 1.
menggunakan metode runge putra dengan langkah waktu 0,1 detik dengan kondisi awal Y 0,5. Jelaskan persamaan yang digunakan. Karena tidak ada mencari program Python, jadi ini berarti mencari persamaan diferensial. Program Python-nya untuk program Python. Jadi ini persamaan diferensialnya jawab aja ya langsung teman-teman. Persamaan yang diberikan itu dy per dt teman-teman. Jadi dy per dt min t kuadrat plus 1 dengan kondisi awal 0,5. Nah, metode runge kota orde 4-nya itu adalah metode yang memecahkan orde yang memiliki 4 langkah utama. Nah, ini setiap iterasinya. Setiap iterasi yang dihitung kita cari equation n K2-nya itu HF langsung ganti aja TN plus H per 2.
Percepat ya teman-teman. Satu, per dua. Ini cari yang K3-nya. Ini cari yang K3-nya. K3-nya ini tinggal diubah 3 doang. Ini H2, jadi ini yang K2. K2. Kalau K3-nya cuma ditambah, K4-nya cuma ditambah yang K. Jadi ini 4, K, ini ditambah yang K3. Udah, iterasi yang dihitung dengan program Python, kita cari program Python-nya di sini. Dan programnya, jadi kita cari gambarnya. Ini solusi OD-nya. Bentuknya grafik menurun ya teman-teman. Jadi kita cari di sini apa? Menyisipkan. Kita sisipkan gambarnya dulu biar bagus. Sudah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, saya belum jalan-jalan. Perbaikin kode Python sih. Jadi tulis saja kali ya. Ya, di sini. Perbaiki kode Python untuk menghitung solusi numerik. Belum. Kan masih dihitung guys. Python P sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0,5, DT sama dengan 0,1.
dari def x y. Ini WA saya belum jalan. Hmm, lama. Ya. Kita ikutin aja lah yang ini. Return y minus t bintang bintang 2+1. While bintangnya nggak terlalu banyak juga, tapi lumayan murah sih ini. Jadi kita tulis aja K1 sama dengan dt bintang f t K2 sama dengan dt f t 0,5 dt y plus 0,5 K3. Tinggal dikit lagi sih, dt bintang f K3 f t plus dt y K3 dt y bentar y dt oh salah t plus 0,5 bintang dt y plus 0,5 bintang K2. Keempatnya dt f t plus dt y plus K3. Y plus sama dengan K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 bagi 6 T plus minus lah ini dt print f aksen waktu dalam kurung lagi kurung t banding
1 F S Y yang kurang lagi Y banding 4F 4F yang kurang. Perbaikan yang digunakan 5 harus diganti dengan ini yang versi sudah diperbaiki ya teman-teman. Jadi ini kita salin dulu. Kita ini di Word memperbaiki. Menjawab dari gambarnya aja langsung. Jadi setiap menjalankan kode ini versi numerik Y T akan dihitung pada setiap waktu T dengan interval 0,1 hingga 2T. Kita cari di Google Colab-nya. Kode maaf, kamera saya mati lagi. Nggak tahu guys, kayak ini apa kesenggol dikit mati kameranya. Jadi agak ini sulit. Ini saya udah berusaha gitu biar nggak mati. Ini nggak bisa disalin pada ini guys. Ini waktunya yang didapatkan sebanyak ini. Jadi waktunya output yang kita dapatkan dari waktu 0,1 sampai 2,0. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tadi ada kamera mati. Itu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.